Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasal 23, Yosua pasal 23 ayat 12 sampai 13. Berbunyi demikian, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai engkau binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah pada saat Yosua telah lanjut umur dengan keberhasilan menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, sehingga bangsa Israel menikmati masa-masa damai setelah perang. Dalam situasi ini, Yosua yang telah lanjut umur memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel sebenarnya masih berada pada situasi yang rentan. Bangsa Israel juga harus menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk datang, lahir, menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dalam konteks ini, maka kemurnian genetik bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk melahirkan Sang Mesias sangat penting. Karena itu, perintah Tuhan untuk mencegah kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar yang tidak percaya Tuhan adalah sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilihat dari aspek lain, kemapanan hidup yang ditandai dengan adanya rasa aman, tentram, dan sejahtera dapat dikatakan menjadi suatu sarana yang dipakai Tuhan Allah untuk menguji kesungguhan dan keteguhan iman orang percaya. Kemapanan hidup secara lahiriah dapat saja mempengaruhi kerohanian orang percaya, sehingga dapat mengkhianati kasih Tuhan. Ketika orang berpikir bahwa apa yang telah mereka raih dan nikmati adalah usaha dan perjuangannya sendiri, sehingga melupakan Tuhan Allah. Firman Tuhan bertujuan agar Israel menjaga kekudusan hidup dengan bertekun mengasihi Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka masuk ke dalam tanah yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua menegaskan agar Israel jangan berbalik, jangan berpaut dengan bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitar mereka, dengan kawin-mawin dan bergaul dengan mereka. Jika itu terjadi, jika mereka tidak mengindahkan, maka berarti mereka menolak Tuhan. Dan akibatnya akan fatal. Bangsa-bangsa itu dengan agama-agama mereka akan menjadi jerat, cambuk, dan duri, sehingga bangsa Israel bisa binasa di tanah yang diberikan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan saat ini. Kita diingatkan agar jangan berbalik dari Tuhan. Jangan tergoda dengan pandangan hidup orang lain yang tidak mengenal Tuhan.
Jangan tergoda dengan kesuksesan fana dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan agama kepercayaan mereka. Kita bisa tertipu dengan teori-teori agama lain yang terlihat santun, berhikmat secara duniawi, namun dapat membuat kita berbalik dari Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari bertekun dalam firman Tuhan kita, dalam kasih Kristus, dalam doa Bapa kami, terus-menerus berada dan hidup dalam kasih Allah. Dan itulah yang akan memisahkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk dunia ini, sehingga kita terhindar dari noda cemar dunia. Jangan tergoda dengan harta jabatan yang dijanjikan, atau cinta yang membuat kita meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Apapun yang ditawarkan dan kita hadapi, orang percaya harus berkomitmen untuk tetap setia, mengasihi, dan mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, sumber kehidupan kekuatan kita. Ingatlah semua bentuk tantangan, persoalan, masalah dalam hidup ini hanyalah ujian iman untuk melahirkan ketekunan dalam mengasihi Tuhan. Saudaraku yang diberkati, inti pesan Yosua adalah jangan berbalik dari Tuhan yang telah memberkati kita. Yesus adalah yang termanis dalam kehidupan kita. Bapa telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Dialah harta terbesar, termulia yang telah dikaruniakan bagi kita. Karunia untuk menjadi anak-anak Allah bersama Kristus adalah karunia terbesar yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Karunia Kristus adalah yang termahal, lebih mahal, lebih berharga dari apapun juga. Karena emas hanya akan menjadi injakan jalan-jalan di sorga. Tetapi iman kepada Kristus membuat kita dilayakkan untuk menikmati sorga. Saudaraku, selamat beraktivitas di hari ini. Berbahagialah hari ini, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur bisa merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Terpuji Engkau Tuhan, mohon berkat perlindungan Engkau untuk setiap kegiatan perjalanan kami sepanjang hari ini. Kiranya kami dapat memuliakan Engkau, mengikuti kehendak hatimu hari ini. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas hari ini. Puji Tuhan.